Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri husnul khatimah yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Santri husnul khatimah sekalian, pada pertemuan materi tafsir kita kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan dengan pembahasan selanjutnya dari surat Ad-Duha, yaitu ayat 6 sampai dengan ayat 11. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas isi kandungan yang pertama dari surat Ad-Duha, ayat 1 sampai 5, yaitu tasbit fuadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu sempat terputus atau terlambat turun kepada beliau. Baik, pembahasan selanjutnya dari isi kandungan surat Ad-Duha adalah ba'di ni'amillahi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surat Ad-Duha ayat 6, 7, dan 8. Silahkan diperhatikan bukunya. Nikmat pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang anak yatim lalu dia melindungimu? Maksud dari ayat ini adalah alam yajidka yatiman, bukankah dia mendapatimu wahai Muhammad sebagai seorang anak yatim, tahtaju ila man yar'aka, yang membutuhkan orang yang mengurusmu, fa'awaka ila man yuhsinul qiyama bi amrik, lalu dia melindungimu lewat perantara orang yang mengurusmu dengan baik. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad berupa perlindungan, yaitu pada saat beliau terlahir sebagai anak yatim karena ayah beliau meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya. Lalu Allah melindungi Nabi lewat perantara orang-orang yang mengurus beliau dengan penuh kasih sayang. Hal ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah, karena tanpa perlindungan dari Allah, kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa kepada seorang anak yatim di tengah masyarakat jahiliyah yang penuh dengan kezaliman. Nah, di sana Nabi Muhammad diurus oleh kakek beliau sepeninggal ibunya, kemudian kakeknya meninggal, diurus oleh paman beliau sampai beliau dewasa. Nah, ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu
dia memberi petunjuk. Maksud dari ayat ini adalah wa wajadaka ta'ihan an ma'rifati syari'ati wad din, dan dia mendapatimu wahai Muhammad tidak memiliki pengetahuan tentang syariat agama, tentang syariat dan agama Islam. Fahadaka ilaiha, lalu dia memberimu petunjuk kepadanya. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa petunjuk. Yaitu pada saat Nabi Muhammad merasa kebingungan bagaimana caranya untuk sampai kepada agama yang benar, ketika melihat masyarakat jahiliyah berada dalam kesesatan dan kehinaan. Maka Allah memberinya petunjuk tentang agama yang benar, yaitu Islam disertai dengan syariat-syariatnya. Kemudian, nikmat selanjutnya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah wa wajadaka 'ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberi kecukupan. Maksud dari ayat ini adalah wa wajadaka faqiran minal mali, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan harta, fa'agnaka bima a'taka min rizkin, lalu dia memberimu kecukupan rizki. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah memberikan kenikmatan berupa kecukupan rizki, yaitu sebelumnya Nabi Muhammad hidup dalam kekurangan, kemudian Allah memberinya kecukupan rizki lewat jalan perniagaan. Begitupun dengan istri beliau Khadijah, sehingga Nabi tidak membutuhkan uluran tangan orang lain. Itulah 3 kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada beliau. Selanjutnya, pembahasan dari isi kandungan surat Ad-Duha yang ketiga adalah ba'di taujihatillahi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari pengajaran atau arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan diperhatikan bukunya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Maksud dari ayat ini adalah fa'ammal yatima fala tusi' mu'amalatah. Maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku buruk memperlakukannya. Wa ahsin ilaihim, dan berbuat baiklah kepada mereka, kama ahsanallahu ilaika fi yutmik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu ketika kamu dalam keadaan anak yatim. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad supaya bersikap baik kepada anak yatim dengan cara memperlakukan anak yatim dengan baik dan berbuat baik kepadanya dengan memenuhi segala keperluannya. Pengajaran selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Maksud dari ayat ini adalah wa ammas sa'ila fala tazjur, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu
menghardiknya, bal a'tihi ma tayassara indaka, akan tetapi belilah semampumu, au ruddahu bima'ruf, atau tolaklah dia dengan cara yang baik. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, termasuk kita sebagai umatnya, untuk memperlakukan orang yang meminta-minta dengan baik. Caranya dengan memberinya sesuai kemampuan kita, atau jika kita tidak bisa atau tidak mau memberinya, maka tolaklah dia dengan cara yang baik dan tidak menyakitinya. Terlepas dari apakah orang yang meminta-minta itu benar-benar membutuhkan atau karena malas bekerja, kita harus tetap memperlakukan mereka dengan baik. Pengajaran selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Allah hendaklah engkau nyatakan. Maksud dari ayat ini adalah wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka ungkapkanlah, syukran lillahi wa izharan lin ni'mah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan sebagai bentuk menunjukkan kenikmatan tersebut. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad supaya senantiasa mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang didapatkan. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dengan cara mengucapkan kalimat alhamdulillah dan memberitahukannya kepada orang lain, tentunya tanpa disertai rasa sombong dan bangga diri. Itulah 3 pengajaran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut. Demikian untuk pembahasan materi tafsir kita kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.